Mungkin bisa diceritakan dikit, kemarin katanya abang mengalami peristiwa diduga penculikan sampai penganiayaan yang dimana ada diduga keterlibatan dari oknum kepolisian Polsek Hamparan Perak. Nah itu awal ceritanya itu bagaimana bang? Awal ceritanya saya dihubungi oleh teman saya bernama Indra. Dia menawarkan take over mobil R3 DK sekian. Saya disuruh mencari pembelinya atau take overnya. Indra ini profesinya sebagai Agen. agennya siapa bang? Agennya dari pemakai. Nah, Namanya? pemakainya namanya John Ri. Di situ agennya ada dua bang, Indra dan Bobby. Tapi yang pertama kali menghubungi Yang pertama kali menghubungi itu si Indra. itu kapan bang menghubunginya? Itu di awal di bulan 11 Tahun lalu ya bang ya? tahun lalu. Nah, dia- tanggalnya saya lupa bang. Yang jelas di awal di bulan 11 menghubungi, menawarkan tolong carikan take over mobil R3. Oke, saya coba. Kebetulan teman saya seprofesi ojek online ada yang mau. Namanya? Itu tersebut namanya Julfikar Nasution atau dipanggil Jul. Ya, jadi dia mau. Terus dia tanya harganya berapa? Saya bilang harganya 20 juta. 20 juta, angsurannya 3.500.000 sekian dalam waktu 3 tahun lagi, dan sudah dibayar 1 tahun 11 bulan gitulah, 1 tahun lebih lah gitu loh kalau dibayar. Jadi kawan saya oke. Terus di hari berikutnya kami berjanji jumpa untuk melihat kondisi mobil. Nah di situ jumpa di daerah Garu, di situ jumpa melihat mobilnya. Di situ ada si Bobinya, ada si Indra, ada si Jul, dan saya dan teman si Jul dan seorang mekanik bengkel. Nah, jadi diperiksa lah mobil tersebut, periksa, oke, tawar-tawaran, terakhir deal di angka 20 juta. Nah, situ masih pembayaran separuh, DP lah istilahnya kan. DP-nya itu sekitar 2 jutaan atau 4 jutaan untuk memegang mobil tersebut dulu lah. Sisanya kami jalan ke Katamso karena di situ ada bank BCA. Itulah sisanya diambil lagi oleh si Jul dan diserahkan kepada Pak John Ri. Maaf, bukan Pak John Ri, maksudnya Bobby, oleh Bang Bobby, dan Bang Bobby menyerahkan uangnya kepada Indra. Itu total uangnya berapa? Kalau nggak salah saya itu sekitar 10 juta atau 12 juta gitulah. Nah, karena sisanya nanti kan tunggu semua selesai baru ditransfer lagi. Udah bicara kami di situ, bicara sekalian makan lah kan, bicara sampai terakhir sore teman saya bertanya, kita jumpa sama pemilik langsung apa bisa kan? Tapi Pak dibilang Bang Bobby nggak usah. Nanti biar kami aja yang jumpain langsung. Udah abang tak di sini aja atau nunggu di mana. Tapi teman saya tetap tidak mau jumpa sama pemilik langsung. Tapi tetap dibatasi. Nah sampai terakhir sore kami jalan ke arah Simalingkar. Di situ kami berhenti lagi, dibilang nggak usah. Abang si Jul disuruh nunggu di SPBU Simpang Pemda. Disitulah si Jul menunggu. Tapi dengan syarat saya ikut ke rumah pemakai langsung. Tapi itu uang yang dikantongi udah 20 juta ya? Itu uang yang dikantongi masih 11 atau 12. Karena tunggu selesai semua lah baru berarti baru disisanya kan. Baru jalan ke sana, baru saya telepon si Jul sudah selesai. Ini transfer lah sisanya. Ditransfer lagi sebesar
8 juta lah gitulah ditransfer lagi sisanya kan. Baru sampai di rumah Pak Jondri kami menyerahkan uang. Yang menyerahkan itu Bang Bobi sebesar 10 juta. Ya di situ saya bilang kwitansinya nggak dibuat, saya bilang ini kwitansi biasa aja. Oh nggak usah pakai materai, saya bilang nggak usah, kata orang itu. Terus saya yang buat materai itu bang, memang saya yang buat materainya. Apa ininya? Suratnya lah kwitansinya, cuman nggak ada materai, hanya tanda tangan Pak Jondri dan dikasih bukti pembayaran terakhir. Nah selesai itu kami balik, saya jumpai si Jul, kami jalan pulang. Nah selesai di bulan 12 dibayarlah cicilan pertama itu kan oleh si Jul sebesar 3.500.000. Tapi ini Jul hanya dapat kunci sama STNK. Ya, hanya dapat kunci sama STNK sama bukti pembayaran dan kwitansi yang tanda tangan gitu aja. Kwitansi aja lah. Itu yang 10 juta itu ya? Ya, kwitansi. Kalau kwitansinya tulisannya 12,5 juta. Nah, jadi berjalan lagi, masuk bulan ke-1 belum dibayar sama si Jul. Kan? Jadi si Jul nanya ke saya, "Bang, kok belum dikasih kuncinya?" Saya cobalah telepon ke Bobi macam mana. Tetap tidak dikasih kuncinya. Kunci apa nih bang? Kunci 2-nya. Oh. Kunci kan cuma 1 dikasih. Kunci 2 itu kan. Tetap nggak dikasih. Nanti tunggu take over katanya. Oke. Nah, namanya orang tua kan. Itulah omongan si Jul sama saya bang. Orang tuanya marah karena ini beli kok macam beli mobil bodong. Nggak ada berkas-berkasnya. Jadi orang tuanya menyuruh si Jul itu balikan lagi ke Jondri. Tapi tanpa konfirmasi saya, rupanya dia take over Ke Pak Haji itulah namanya. Nah, Pak Haji. pihak lain ya? Nah, pihak lain lah, pihak lain di take overnya tanpa sepengetahuan saya. Yang dimana ujungnya dikasih tahu berapa harganya? Yang terakhir ujungnya harganya itu sekitar 40 juta. Memang dikirim bukti transfernya sama saya. Saya bilang kenapa dijual? Saya takut bang, alasan dia begitu. Alasannya takut dan mobil rusak katanya alasannya. Nah, jadi setelah itu pihak dari pemakaian nelpon ke Indra, bahwasanya kenapa belum dibayar angsuran yang ke bulan 1 itu. Jadi pihak Indra nelpon ke saya. Saya telepon ke Jul, tapi dia tetap belum mengaku bahwasanya mobil itu udah di takeover. Masih berbelit-belit lah. Bahwasanya mobil gini bang, belum ada duit, oke. Sampai akhirnya masalah ini rumit. Jadi barulah dia mengaku bahwasanya mobilnya sudah di takeover. Kalau kayak gitu gua harus jumpa, saya bilang sama Pak Jondri. Jumpa, ngomong langsung, saya bilang. Terakhir orang ini berjumpa, memang sudah jumpa sama keluarganya, sama Bobi, sama Indra, sudah jumpa dengan pihak keluarga si Jul. Bahwasanya mobil itu sudah dipindah tangankan dan mengaku bahwasanya yang dijual itu namanya Pak Haji dan dialah yang membackup nanti masalah ke mengaku bahwasanya yang dijual itu namanya Pak Haji dan dialah yang membackup nanti masalah ke leasing ya, tapi tetap ditelepon nih Pak Jondrinya pihak pertama ini yang punya mobil itu terbang sama leasing dan dia kan terasa terganggu, jadi saya ditelepon lagi oleh Pak Indra. Telepon, diajak jumpa. Cuma saya memang pada waktu itu hari Kamis kalau nggak salah itu saya. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 27 gitulah. Januari ya? Januari ditelepon suruh ajak jumpa. Cuman saya memang kebetulan nggak bisa karena saya ada kerjaan. Karena saya driver kan ada janji bawa tamu ke Kota Pinang. Sudah saya Sherlock juga lokasi saya di sana. Saya pulang nanti hari Jumat, saya bilang. Paling nggak kita Sabtu lah baru bisa jumpa, saya bilang kan. Oke, jadi disusunlah, dibuatlah hari Sabtu jumpa. Dan pagi malam itu saya juga masih bisa berhubungan sama si Jul. Jul, ini kita jumpa besok hari Sabtu pagi. Kita ngurus masalah mobil ini, saya bilang. Oh iya bang. Memang dia bilang sama saya, katanya dia ada tamu mau ke Batubara. Bilang jangan dulu dibawa, aku bilang.
selesaikan dulu masalah ini, dia bilang. Tolong, bilang minta waktunya. Tapi besok paginya saya telepon, nomornya sudah tidak aktif. Nah, si Indra bolak-balik nelponin saya. Karena saya merasa nggak bersalah dan saya memang mau menyelesaikan ini, saya datanglah ke titik pertemuan di Gajah Mada. Itu sekitar jam 10 saya kira-kira ada di rumah bersama istri dan anak saya. Sampai di Gajah Mada sekitar jam setengah 12 atau jam 11 gitu lah. Siang ya? Siang. Tanggal? Tanggal 29 hari Sabtu. Sampai di sana saya masih bertemu dengan Indra. Masih berdua kami. Saya tanya, "Mana? Bentar, Pak Jondri masih di Tuntungan. Masih jalan kemari." Oke. Saya balikkan istri saya dulu lah ya ke Petisa. Saya ngantar istri saya dulu ke Petisa, lalu saya balik lagi situ naik sepeda motor. Sampai di situ saya kurasa jam setengah 12 lewat lah. Sampai di situ sudah rame, sudah ada Indra, Bobby, dan kawan-kawannya. Yang namanya kalau nggak salah saya Raka, Amir, dan teman-temannya lah, ada sekitar 5 orang. 5 orang. Di Gajah Mada itu di kafe atau Di Gajah Mada sekitar jam setengah 12 atau jam 11 gitu lah. siang ya? Siang. Tanggal? Tanggal 29 hari Sabtu. Sampai di sana saya masih bertemu dengan Indra. Masih berdua kami. Saya tanya, "Mana? Bentar, Pak Jondri masih di Tuntungan. Masih jalan kemari." Oke. Saya balikkan istri saya dulu lah ya ke Petisa. Saya ngantar istri saya dulu ke Petisa, lalu saya balik lagi situ naik sepeda motor. Sampai di situ saya kurasa jam setengah 12 lewat lah. Sampai di situ sudah rame, sudah ada Indra, Bobby, dan kawan-kawannya. Yang namanya kalau nggak salah saya Raka, Amir, dan teman-temannya lah, ada sekitar 5 orang. 5 orang. Di Gajah Mada itu di kafe atau di apa? Di warung kopi. Warung kopi. Duduk di situ saya diinterogasi. Ditanyain tentang masalah si mobil ini. Saya disuruh menghadirkan mobilnya. Saya bilang saya tidak tahu mobil itu kemana. Setahu saya mobil itu masih Jul. Setelah itu saya tidak tahu. Dan diperiksa HP saya, disita HP saya. Saya disuruh mengakui bahwasanya saya keterkaitan dengan si Jul. Bahwasanya sindikat lah dibilangnya, penggelapan mobil. Saya bilang saya tidak tahu. Dan di situ saya sudah mulai dipukul lah, dianiaya. Badan saya dipukul, sama muka saya dipukul pakai HP. Saya sudah mulai tidak nyaman, saya hubungi istri saya. Yang mukul itu namanya siapa? Raka kalau nggak salah. Saya tidak nyaman, saya hubungi istri saya bilang saya dikondisikan nih sama istri saya. Lama istri saya datang, dan Pak Jondri pun datang. Pak Jondri datang sama 2 orang, berdua orang itu datang. Itu duduk, istri saya juga datang. Jadi saya mau dibawa pergi sama istri saya, tapi orang itu tidak ngasih, ditahan. Api saya ditahan, kereta saya juga ditahan sama orang itu. Jadi saya ditarik lagi, didudukkan lagi di situ. Karena istri saya sama mertua datang, anak saya tinggal di sana nangis terus. Istri saya balik lagi ke Petisa. Dari situlah saya mulai dibawa kabur sama orang itu, menggunakan mobil. Jenisnya mobilnya kalau nggak salah Xenia, warna putih, dan Pak Jondri menggunakan mobil R3. Dan kereta saya dibawa oleh orang itu. Jadi di mobil itu saya dibawa nebung. Dibilang saya mau dibawa ke markas. Karena saya udah merasa terancam, saya juga takut. Jadi saya coba untuk kabur. Enggak, itu sebelum abang kabur itu di dalam mobil apa saja tindakan-tindakannya? Ya saya diancam. Diancamnya gimana? Diancam, mau dibawa ke markas, mau didinginkan, mau diapain lah gitu kan. Itu yang ngomong siapa? Depan saya. Di depan ada orang duduk di depan mobil itu kan. Saya duduk di belakang. Ada orang di depan, itulah yang mau ngomong. Udah kita dinginkan aja katanya, kita bawa ke markas, kita dinginkan. Jadi saya merasa takut, jadi saya coba lari. Saya buka pintu, saya lari, rupanya di belakang sudah ada orang. Itu jalan mana itu? Di jalan Orion.
Orion ya. Abang buka Belakang Medan pintu. Plaza. Abang buka pintu dan abang loncat lah ya Keluar. Dan saya sempat lari beberapa langkah, tapi ditabrak oleh yang naik kereta. Dan saya di situ diteriaki rampok sama orang itu. Dan saya dipukuli sama orang itu. Saya dipukuli sampai babak belur muka saya, baru saya dibawa lagi ke mobil dan dibawa ke daerah Tanjung Kusta. Di situ di daerah Tanah Garapan. Situ ada rumah dan sebelahnya tanah kosong. Saya didudukkan di situ, diintegrasi lagi. Tahu rumah siapa itu bang? Itu katanya kalau nggak salah itu rumah abangnya. Abangnya siapa? Bobby. Jadi bang situ saya diancam, disuruh mengakui bahwasanya saya yang melakukan penggelapan mobil itu. Saya dipukul lagi di belakang sini oleh abangnya Bobby. Saya dipukul, dihantam kepala saya ada beberapa kali dan dipukul lagi menggunakan HP dan diancam dengan ular kobra. Bahwasanya saya tidak tahu kalau di dalam pot itu ular Yang abang duduki? yang di bawah bangku saya. Rupanya dibuka ular kobra dan saya diancam kalau ular itu matok kau tinggal dibuang aja ke sana. Udah aku akui aja kau memang terlibat dalam penggelapan mobil ini. Dan saya diancam akan ditelepon oleh Kanit Polsek Hamparan Perak. Ditelepon Kanit tersebut datang ke situ dan orang itu berbicara dan disuruh saya mengakui lah, maksudnya saya terlibat gitu dalam penggelapan mobil tersebut. Tetap saya tidak mengakui dan saya bertahan. Tetap orang itu mengancam terus mengancam. Abang buka pintu dan abang loncat lah ya Keluar. Dan saya sempat lari beberapa langkah, tapi ditabrak oleh yang naik kereta. Dan saya di situ diteriaki rampok sama orang itu. Dan saya dipukuli sama orang itu. Saya dipukuli sampai babak belur muka saya, baru saya dibawa lagi ke mobil dan dibawa ke daerah Tanjung Kusta. Di situ di daerah Tanah Garapan. Situ ada rumah dan sebelahnya tanah kosong. Saya didudukkan di situ, diintegrasi lagi. Tahu rumah siapa itu bang? Itu katanya kalau nggak salah itu rumah abangnya. Abangnya siapa? Bobby. Jadi bang situ saya diancam, disuruh mengakui bahwasanya saya yang melakukan penggelapan mobil itu. Saya dipukul lagi di belakang sini oleh abangnya Bobby. Saya dipukul, dihantam kepala saya ada beberapa kali dan dipukul lagi menggunakan HP dan diancam dengan ular kobra. Bahwasanya saya tidak tahu kalau di dalam pot itu ular Yang abang duduki? yang di bawah bangku saya. Rupanya dibuka ular kobra dan saya diancam kalau ular itu matok kau tinggal dibuang aja ke sana. Udah aku akui aja kau memang terlibat dalam penggelapan mobil ini. Dan saya diancam akan ditelepon oleh Kanit Polsek Hamparan Perak. Ditelepon Kanit tersebut datang ke situ dan orang itu berbicara dan disuruh saya mengakui lah, maksudnya saya terlibat gitu dalam penggelapan mobil tersebut. Tetap saya tidak mengakui dan saya bertahan. Tetap orang itu mengancam terus mengancam sampai jam 6 sore kalau nggak salah itu saya digiring lagi, dibawa mengarah ke Polsek Hamparan Perak. Di situ saya dibawa ke dalam ruangan. Saya tidak tahu ruangan apa itu, yang jelas itu di dalam Polsek Hamparan Perak. Ya, saya di dalam ruangan itu saya diamankan bahwasanya kata polisi itu kalau kau nggak diamankan di sini kau habis, kau belur, kata polisi tersebut. Kalau nggak diamankan di sini, ya. Jadi di situ tapi sebelum dalam perjalanan itu saya diancam lagi. Ini kau mau damai atau macam mana? Siapa yang bilang itu bang? Yang duduk sebelah saya, dia mengakunya BNN. Ada perlengkapan BNN? Ada atribut BNN-nya, ditunjukkan sama saya. Kalau nggak salah saya namanya Amir. Dia menjelaskannya gimana? Udah, kau macam mana katanya. Kalau kau mau di polsek, kau dingin ini katanya. Kalau kau mau damai,
kita buat perdamaiannya. Udahlah bang, gimana, bagus saja saya bilang, karena saya udah tersudut dan saya sudah merasa terancam. Saya ikut aja lah jalur orang itu, macam mana bagusnya bang kan. Jadi dia telepon kanitnya, bahwasanya ini mau damai. Ya udah, kita bawa ke polsek aja, nanti di sana baru dibicarakan lagi. Sampai di sana itu sekitar sebelum maghrib. Setelah sebelum maghrib masuk ke dalam polsek, langsung masuk, kita duduk di dalam. Orang itu negosiasi, Pak Jondri dan yang aku BNI itu juga negosiasi di luar. Atas pengetahuan saya, itulah mau bicarakan masalah damai tadi. Begitu masuk baru disebutkanlah angkanya itu 25 juta. 25 juta itu untuk saya, 25 juta. Jadi Kanit bilang apa saja bang? Kanit ya terserah kalian katanya. Ada ancaman? Ancaman tidak ada, cuman dia bilang terserah kalian, itu kan kalian yang udah main. Saya cuma memfasilitasi katanya begitu ya. Jadi setelah itu baru saya disuruh buat surat pernyataan. Buat surat pernyataan, isinya itu pernyataan yang pertama isinya bahwasanya saya di hari itu berjumpa dengan Pak Jondri di Jalan Gajah Mada untuk membahas mobil. Bang, pada saat itu di Polsek Hamparan Perak itu disuruh untuk surat perjanjian bahwasannya saya di hari Sabtu itu berjumpa dengan Pak Jondri untuk menyelesaikan masalah mobil dan tidak ada unsur penganiayaan, pemukulan atau pemerasan. Nah, situlah isi surat itu tadi, dan saya harus menandatangani di atas materai. Dan saya tanda karena saya sudah disudutkan, sudah dipaksa. Di situ yang merangkai kata-katanya ya oknum polisi tadi lah. Di surat kedua, tapi oknum polisi itu keluar bang. Setelah itu di surat kedua bahwasanya saya disuruh buat lagi, bahwasanya saya yang menggelapkan mobil tersebut, mobil R3 tersebut. Saya lah suruh ngakui, dan saya buat surat pernyataan tersebut menggunakan tulis tangan dan saya tanda lagi. Itulah bang. Setelah damai tadi udah tentu harga lah, baru setelah itu selesai, barulah orang itu bisa menyerahkan HP sama saya. Barulah saya bisa menghubungi istri saya dan suruh mencairkan uang sebesar 25 juta. Dan istri saya bilang tidak ada kalau segitu. Saya bilang nggak ada bang kalau segitu. Terus alot sampai itu jam setengah 10 orang itu terus memaksa. Kalau nggak dapat uangnya, saya mau dijemput sama Polsek Poltabes Medan. Terus jemput lah gitu. Akhirnya istri saya bilang saya cuma dapat 10 juta. Karena orang itu mau, tapi buat lagi pernyataan nanti urusannya harus membayar sisanya. Tapi sebelum surat itu dibuat, kami sudah bubar karena takut ada pergantian shift malam kan, bisa dibawa lagi ke Tanjung Pusta di rumah abangnya Bobby. Di situ saya naik mobil Xenia lagi bersama 4 orang, saya, Indra, Bobby dan saya tidak tahu lah satu lagi namanya siapa. Sampai di sana saya disuruh WA lagi istri saya, suruh bawa uangnya dan jangan bawa siapa-siapa. Kalau masalah ini panjang, saya akan dilaporkan lagi dan akan diproses lagi, diancam lagi. Jadi saya disuruh bilang ke istri jangan bawa siapa-siapa. Jadi saya bilang sama istri jangan bawa siapa-siapa, mari aja bawa uangnya, masalah udah selesai. Tapi karena nggak dapat 10 juta, cuma dapat 8,5 juta, orang itu pun ya udahlah nggak apa-apa, yang penting selesai ya kan. Jadi 8,5 juta dibawa istri saya bersama mertua ke Tanjung Pusta. Setelah sampai di sana, rupanya istri saya membawa keluarga dari mertua saya. Ada tentara lah, ya
ada tentaranya 4 orang. Jadi setelah sampai di sana, orang itu langsung ribut. Kenapa kok rame kali? Tapi nggak ada mau masalah, nggak ada mau panjang put katanya kan. Ingat put kau udah buat apa surat katanya kan. Karena saya takut, saya hampiri mertua saya udah lama. Kita pergi aja, selesai masalah ini, udah selesai. Karena saya masih di dalam ancaman. Terus saya dirangkul sama tentara itu, mau dibawa visum, cuman saya bilang udahlah, udah selesai, udahlah kita pulang aja. Tapi setelah saya pulang, Tapi uang itu nggak jadi diserahkan. 8,5 juta ya? Ya, karena orang tuh bilang udah kamu pulang aja dulu ke rumah Put, kata si Bobby tadi. Pulang aja dulu ke rumah Put, istirahat, besok kita bicarakan lagi katanya kan. Terus Pak Jondri bilang pun sama saya, udah kita nggak ada masalah, kita selesai, kita jumpa lagi di rumah Pak Jondri. Sudah saya jalan pulang, baru saya bilang sama istri saya bahwasanya saya memang dipukuli. Baru saya langsung buat laporan ke Poltabes Medan. Malam itu juga? Sampai di Poltabes saya sekitar jam 1:30 malam. Karena saya makan dulu sama briefing keluarga dulu lah, konsultasi kan. Baru saya ke Poltabes, baru saya buat surat laporan bahwasanya saya dianiaya, diculik. Lalu saya setelah dari Poltabes buat surat laporan, saya visum ke Brimob Bayangkara. Besoknya? Bayangkara. Besoknya? Visum, nggak hari itu juga, jam 5 Pagi? Selesai semua, saya sampai di rumah jam 6 pagi. Baru saya bisa istirahat. Itu Bang, luka-luka yang Abang alami itu di bagian mana aja? Di bagian pelipis mata, muka saya lembam, bibir saya pecah, terus belakang saya ini memar, ada biru-biru, sama di sini agak sakit di tusuk. Abang alami penganiayaan tersebut itu pakai benda sesuatu selain handphone, ada lagi? Tidak ada, tangan aja. Tangan ya? Cuman yang dipukul dari belakang itu saya tidak tahu entah menggunakan apa. Tapi, karena kan saya berat, posisinya belakang ini, dimukul dari belakang. Tapi kalau dari diduga itu ya Kanit Reskrim Hamparan Perak itu ada memukul atau apa? Nggak ada. Dia hanya sebagai orang yang melihat dalam Iya, melihat dalam situasi kejadian. hadir aja. Hadir aja. Oke. Istilahnya untuk percayalah gitu. Harapannya Bang terkait dengan kasus ini gimana Bang terhadap Harapannya ya polisian? semoga kasus ini tidak terjadi lagi. Kayak seperti saya lah, selesai semua, yang bersalah ya dihukum dengan tuntutannya. Dan Abang Dan ingin saya juga merasa nyaman kerja Bang, karena saya dalam ancaman terus gitu. ancaman dalam bentuk apa? Ya saya bolak-balik ditelepon, diajak negosiasi, diajak damai, kan? Cuman saya serahkan itu semua Siapa yang ngajak damai Bang? dari pihak tersebut, si Indra namanya. Dia bilang apa? Dia bilang udah selesaikan ada secara damai, kita cari yang keroknya si Jul, dia gitu. Ada bukti chatnya sama saya. Oh berarti sampai sekarang masih dihubungi ya Bang ya? Masih dihubungi. Terus sama tadi pagi masih dihubungi sama Pak Jondri pemilik mobil. Dia bertanya untuk mengusulkan jalan damai aja. Dan masih membahas masalah mobil juga. Tapi Abang ingin segala oknum yang ada terjadi pada saat itu pemukulan ditindak tegas. Lokasinya memberikan, tahu tadi tidak memberikan. Dari mobil dia. Tadi kan sering